Oke. Kita semua pasti pernah dengar kan bercandaan soal siapa sih ras terkuat di buka bumi ini? Tapi, tahu nggak sih, di balik semua lelucon itu, ternyata ada makna teologis yang, wah, dalam banget. Nah, sekarang kita bakal coba kupas tuntas kenapa godaan yang satu ini katanya bisa lebih dahsyat daripada tipu daya setan. Semuanya tuh berawal dari pertanyaan ini, yang sering banget jadi bahan bercandaan. Beneran nih, godaan mereka lebih kuat dari setan? Dan jawabannya, ternyata secara syariat, iya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi benar atau enggak, tapi kok bisa? Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Oke, untuk bisa mecahin misteri ini, kita harus mulai dari dasarnya dulu. Dan ini mungkin bakal sedikit aneh kedengerannya. Faktanya adalah, tipu daya setan itu pada dasarnya dianggap lemah. Coba deh lihat ini, konsepnya tuh menarik banget. Al-Quran itu negasin kalau strategi setan pada hakikatnya lemah. Dia itu cuma bisa bisik-bisik, ngasih keraguan gitu. Nggak punya kuasa buat maksa kita. Ibaratnya, dia cuma bisa ngomong, tapi nggak bisa narik tangan kita buat berbuat jahat. Dan ini bukan cuma tafsiran loh, tapi disebutin langsung di dalam Al-Quran. Ayat ini jadi petunjuk pertama kita, sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Kata kuncinya di sini apa? Lemah. Ingat-ingat ya kata ini. Nah, kalau tipu daya setan itu lemah, terus apa bedanya sama yang satu ini? Sekarang kita masuk ke bagian kedua dari teka-teki ini, di mana ceritanya jadi jauh lebih menarik. Sekarang kita pindah ke kisah Nabi Yusuf. Di sini nih kita nemuin sesuatu yang kontras banget. Waktu Al-Quran ngebahas soal tipu daya yang dihadapi Nabi Yusuf dari para wanita, kata yang dipakai itu bener-bener beda. Nah, di sini kelihatan jelas banget perbedaannya. Dari kata lemah buat setan, kita lompat ke kata azim atau besar atau dahsyat di sini. Ini bukan cuma beda kata, ini beda level kekuatan yang fundamental banget. Jadi, ini dia pertanyaan intinya. Kenapa bisa beda sejauh itu? Kenapa yang satu disebut lemah, sementara yang satunya lagi disebut dahsyat? Apa sih rahasia di balik perbedaan kata ini? Oke, siap-siap. Jawabannya tuh ada di sebuah konsep yang sebenarnya simple tapi keren banget. Bedanya logika internal sama eksternal. Disinilah semua kepingan puzzle-nya nyambung. Jadi, kini poinnya. Gangguan setan itu datangnya dari luar. Eksternal, anggap aja kayak nyamuk yang berisik di kuping. Bisa kita usir kan? Beda cerita sama ketertarikan pada lawan jenis. Itu datangnya dari dalam, internal. Sesuatu yang emang udah jadi bagian dari diri kita, fitrah yang Allah kasih dari sananya. Ilustrasinya pas banget. Coba bayangin dua magnet. Kekuatan tarikannya kan dari dalam diri magnet itu sendiri, bukan? Nah, kayak gitu juga energi ketertarikan ini. Bukan bisikan dari luar, tapi dorongan kuat dari dalam. Makanya energinya disebut dahsyat, karena kita tuh sebenarnya bukan ngelawan musuh dari luar, tapi belajar ngelola kekuatan besar yang ada di dalam diri kita sendiri. Sekarang kita udah ngerti logikanya kan? Yuk, kita coba lihat dari sudut pandang yang baru. Ternyata, di balik ujian yang besar ini, ada hadiah yang juga luar biasa besar. Jadi, ini bukan cuma soal bahaya atau tantangan loh. Justru ini paradoks yang indah banget. Di dalam ujian yang paling dahsyat ini, tersembunyi juga hadiah yang paling besar. Harta karun yang paling berharga. Jadi, jangan salah paham ya. Wanita soleha itu bukan musuh yang harus ditakuti. Sama sekali bukan. Justru, dia itu perhiasan terindah tujuan akhirnya. Dia itu ujian sekaligus hadiah. Ujian buat ngetes iman kita dan hadiah buat nyempurnain hidup. Kekuatan yang dahsyat tadi, kalau kita bisa kelola dengan baik, justru jadi anugerah, bukan bencana. Terus abis kita paham semua ini, apa yang harus kita lakuin? Nah, ini dia panggilannya buat kita, buat siap-siap ngadepin ujian internal yang super besar ini. Langkah-langkahnya jelas banget. Pertama, fokus benerin diri sendiri dulu. Kedua, jangan pernah ngerasa hebat, selalu minta perlindungan lewat doa. Dan ketiga, bangun tameng iman yang sekuat baja karena kita tahu lawannya ini dari dalam. Ini pengingat yang penting banget soal kerendahan hati. Coba bayangin deh, Nabi aja selalu mohon perlindungan dari ujian ini, apalagi kita. Tujuannya bukan buat jadi sombong rasa kuat, tapi buat sadar kalau kita selalu butuh pertolongannya dan harus siap sedia dengan perisai iman terbaik kita. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan di awal, tapi dengan sudut pandang yang baru. Lelucon soal ras terkuat itu sebenarnya nunjukin sebuah kebenaran yang dalam banget. Tantangan terbesar kita seringkali bukan musuh dari luar, tapi justru kekuatan dahsyat yang ada di dalam diri kita sendiri. Pertanyaannya sekarang, siapkah kita menghadapinya?